Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dio Reja Pratama Nasution, NIM 19040447 dari Teknik Industri kelas B. Jadi di sini saya akan menjelaskan beberapa sifat dari polimer, yaitu bahan seperti itu dalam pembuatan plastik. Kemudian di sini kita pertama masuk ke sifat-sifat listrik. Jadi di sini ada sifat listrik perbandingan antara luasnya dengan volumenya. Jadi jika makin ke atas makin ke kanan, maka sifat listrik itu ada nomornya, misalnya nomor 2, 3, 4. Jadi pada nomor 2, 3, 4 itu polistilen itu ketahanan terhadap permukaan dan luasnya lebih besar dibandingkan dengan yang nomor 9, yaitu poliuretan atau dia berbentuknya kaku. Kemudian begitu juga dengan seterusnya, angka-angka tersebut menunjukkan sifat dari setiap masing-masing polimer tersebut. Kemudian ada konstanta dielektrik dalam bahan polimer, yaitu perbandingan energi yang tersimpan dalam hampa udara per satuan volume dielektrik per satuan tegangan, di mana kerugian dari listrik W oleh kerugian dielektrik adalah sebagai berikut. Kemudian kita melanjutkan ke sifat listrik isolator polimer utama. Jadi di sini ada berupa seperti sifat listrik dari beberapa polimer, yang misalnya PVC kaku, yaitu bahan-bahan yang biasa digunakan dalam pembuatan pipa, paralon dan sebagainya. Polivinyl klorida, yaitu memiliki kekuatan hancur dielektrik sebesar 17-50 kV per mm. Nah, jadi kalau kita bandingkan, PVC kaku memiliki ketahanan yang lebih dibandingkan dengan nilon. Dan begitu juga dengan polietilen, kemudian polistiren. Dan juga ada di bawahnya berdasarkan jenis-jenis masing-masing, ada berdasarkan bahan kimia seperti resin dan juga bahan alam seperti karet alam di bawah tersebut. Kemudian kita masuk ke elektrifikasi. Elektrifikasi ini disebabkan oleh lapisan ganda listrik yang terjadi pada antarmuka bahan. Jadi jika kedua bahannya dipisahkan, maka lapisan listrik tersebut akan tetap dijaga oleh keduanya. Jadi masing-masing akan menyimpan lapisan listrik tersebut. Kemudian kita tahu bahwa polimer adalah kekuatan listrik yang baik. Namun di samping hal tersebut terdapat beberapa yang buruk, efek buruknya, sehingga seperti dapat menyebabkan penyalaan atau ledakan dari loncatan listrik secara tiba-tiba. Karena kan juga kita tahu di dalam listrik itu ada juga dia seperti api-api kecil yang keluar dari jalurnya. Jadi itu dapat menyebabkan penyalaan kalau kita menggunakan polimernya. Kemudian ada juga kekurangan ini diatasi juga dengan beberapa cara, yaitu menghilangkannya ke tanah, seperti prinsip kerja pada anti petir seperti itu. Jadi menghilangkannya ke tanah. Kemudian ada pengontrolan kelembaban, kemudian atau dengan cara menambahkan bahan antistatik pada polimer tersebut, sehingga untuk mengurangi efek samping tersebut. Kemudian kita masuk ke sifat-sifat kimia. Pertama itu kelarutan. Suatu bahan dengan molekul yang berukuran besar tentunya akan lebih sukar dalam melarutkannya dibandingkan dengan bahan dengan molekul yang lebih kecil. Dan jika bahan polimer tersebut dijadikan dengan bahan pelarut yang baik, maka polimer tersebut akan mengalami pembengkakan yang kemudian akan terdispersikan dan akan terlarutkan. Kemudian kita lanjut. Kemudian tadi ada sebelumnya salah satu kriteria kelarutan, yaitu parameter kelarutan, di mana theta sama dengan delta E per V kuadrat, di mana delta E adalah sebagai energi penguapan dan V kapasitas molar dan delta adalah kerapatan energi. Kemudian ada pun faktor-faktor yang menentukan pada kelarutan tersebut. Yang pertama itu tentunya temperatur pada larutan. Umumnya jika temperatur naik, maka kelarutan akan meningkat juga pastinya. Kemudian yang kedua ada berat dan struktur molekul. Seperti yang dikatakan sebelumnya, jika suatu struktur molekul memang semakin besar, maka tentunya akan sedikit sulit untuk melarutkan untuk sepenuhnya. Namun di sini disebutkan kalau berat molekul lebih besar, kelarutannya akan kecil. Polimer dengan struktur ikatan-ikat silang dapat membengkak tetapi tidak terlarut seluruhnya. Kemudian yang ketiga ada kristalitas, yaitu derajat kristalitas bahan yang memiliki kristalitas tinggi seperti polietilen,
mempunyai kelarutan yang kurang, tetapi polimer ini juga bisa larut. Kemudian yang keempat ada kepolaran. Bahan polimer ini mudah sekali larut dalam pelarut polar. Berbagai kelompok dengan kepolaran yang berbeda dalam molekulnya akan mudah larut dalam campuran pelarut yang bersangkutan. Dan hal ini umumnya terjadi pada bahan terlarut serupa dengan pelarut. Mereka saling melarutkan satu sama lain. Kemudian ada pelarut campuran. Kalau ke dalam suatu pelarut di mana polimer bisa larut dibubuhkan pelarut lain, kadang-kadang kelarutannya akan meningkat. Dan juga ada kasus di mana polimer bisa larut dalam campuran pelarut yang buruk. Anggap sebagai molekul bahan polimer. Polimer yang mempunyai kelompok eter, ester, dan anggap sebagai molekul bahan polimer. Polimer yang mempunyai kelompok eter, ester, dan amida mudah terhidrolisasi oleh asam. Kemudian ini merupakan bahan-bahan berdasarkan ketahanannya terhadap perlakuan kimia seperti teflon yang digunakan dalam pembuatan alat dapur biasanya memiliki ketahanan terhadap kimia yang lebih rendah dibandingkan dengan polivinil alkohol, juga dibandingkan dengan nilon. Jadi semakin ke bawah maka ketahanannya akan semakin kuat terhadap perlakuan kimia. Kemudian itu saja yang bisa saya sampaikan di presentasi kali ini. Kurang dan lebihnya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.